Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti SPP. Saya adalah salah satu guru di SMK Negeri 1 Bone Darussalam, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam video kali ini, saya akan melaksanakan PPL yang ketiga di sekolah saya dengan cara touring mata pelajaran pembiakan tanaman. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Senang ya. Baik, sebelum kita masuk ke mata pelajaran pembiakan tanaman, baiknya kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa dulu ya kepada Nadia. Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa, Nak. Siap, Bro. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ibu ya di mata pelajaran pembiakan tanaman. Oke, sebelumnya Ibu tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya ya, Nak ya. 5M-nya kalau keluar menggunakan masker, kemudian kita harus sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter ya, kemudian hindari kerumunan dan kalau tidak penting sekali untuk keluar, hindarilah untuk keluar rumah. Jadi batasikan mobilitas kita untuk keluar rumah. Oke, selanjutnya akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, silakan semuanya untuk berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan semuanya duduk. Baik, selanjutnya itu akan presentasi terlebih dahulu ya. Siapa kira-kira yang tidak masuk hari ini, Nak? Angga sama Hari, Bu. Oke, Angga kemana? Di sini. Oke, si Hari?
sakit. Sakit. Oke, kita doakan teman kita hari ini ya, semoga lekas sehat, lekas sembuh, cepat pulang dari rumah sakit ya. Jadi bisa cepat berkumpul dengan kita semuanya ya. Oke. Baik. Jadi apapun yang saat ini terjadi ya, jadi kita harus tetap semangat ya. Apapun yang sedang kalian lakukan, maka jangan cepat untuk menyerah. Kalau memang gagal, ya sudah, diulangi lagi. Kalau gagal, ulangi lagi sampai kita berhasil dengan apa yang menjadi tujuan kita. Seperti disampaikan oleh seorang tokoh Pak Fahrudin ini ya. Beliau mengatakan bahwa kalau memang belum berhasil, maka ya sudah, diulangi lagi. Kalau belum berhasil lagi, ulangi lagi. Jangan bosan dan jangan putus asa. Sama seperti ketika kita belajar. Kalau memang belum bisa, ya sudah, diulangi lagi. Belum bisa, ulangi lagi sampai kita berhasil. Jangan sampai ada kata bosan atau putus asa dalam hidup kita. Ya nak ya? Oke. Nah, dalam penyiapan ke media tanam, capaian kompetensinya adalah, oke, di sini ada kompetensi dasarnya yaitu menganalisis penyiapan media tanam sampai melaksanakan penyiapan media tanam. Pada KD ini, Anda semuanya diharapkan tahu apa itu pengertian media tanam sampai nanti semuanya kita bisa melakukan atau melaksanakan penyiapan media tanam ya. Kemudian untuk teknik penilaian. Oke, teknik penilaian seperti biasa Ibu akan menilai 3 ranah. Yang pertama adalah sikap, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Sikap akan Ibu observasi selama mengikuti pelajaran Ibu. Kemudian keterampilan ketika kalian melakukan penyiapan media tanam ya. Di sini ada perencanaan proyek, langkah kerja sampai dengan hasil proyeknya ya. Hasil proyeknya berupa portofolio, video atau foto. Kemudian penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan di sini Ibu akan melakukan tes tertulis ya. Bisa nanti Ibu kirimkan di Google Form atau kita langsung melakukan tes di kelas ini. Oke? Sebelum kita masuk ke materi tentang penyiapan media tanam. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penyiapan tempat persemaian. Oke. Ada yang masih ingatkah? Berapakah sistem tempat persemaian itu? Oke, silakan Devi. Yaitu respect berupa buludan dan tanaman. Iya. Berupa buludan dan tanaman. Oke, terima kasih Devi. Jadi itu ya. Jadi sistem tempat persemaian itu ada 2, ada rice bed dan ada sandwich bed. Rice bed itu adalah tempat persemaian, dia hanya berupa bulutan saja, tetapi tidak ada naungannya. Sedangkan sandwich bed itu adalah tempat persemaian yang ada bulutan atau beddingannya, kemudian ada naungannya. Oke, kita masuk ke materi yang sebenarnya ya. Jadi dalam penyiapan media tanam ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian media tanam ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang persyaratan media tanam. Yang ketiga, jenis-jenis media tanam. Dan yang terakhir adalah prosedur penyiapan media tanam. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Ibu punya gambar ini. Nah, gambar apakah ini? Tanah, Bu. Oke, ariaman tanah. Ada lagi yang mau menunjukkan? Silakan ini. Apa nak? Oke, sekam bakar. Ada lagi? Ya, Siti. Kandang. Pupuk kandang, ya benar sekali ya. Di sini ada tanah, ada sekam bakar, dan ada pupuk kandang ya. Jadi kira-kira si 3 bahan ini kayak tanah, sekam bakar, atau pupuk kandang ini dipakai untuk apa? Saya Bu, Oke, silakan Lia. tempat tumbuhnya tanaman Bu. Oke, benar sekali Lia. Jadi ketiga bahan ini adalah tempatnya untuk tumbuhnya tanaman ya. Jadi, nah apa sih sebenarnya tempat tumbuhnya tanaman itu? Itulah yang disebut dengan media tanam ya. Jadi media tanam itu adalah suatu benda yang digunakan untuk menumbuhkan bahan tanam hingga menjadi bibit yang siap tanam. Iya, media tanam. Media tanamnya bisa banyak jenisnya. Yang sudah kita tahu tadi ada tanah, ada sekam bakar, kemudian ada pupuk. Nah, tempatnya tumbuh tanaman sampai dia menjadi bibit yang siap untuk ditanam. Itu dia media tanam.
Oke, kita lanjut ya. Kemudian, jadi sebelum kita membuat media tanam, kita harus tahu nih persyaratan media tanam yang baik. Supaya apa? Supaya bahan tanam yang kita tanam di media tanam itu bisa tumbuh dengan baik, ya. Nah, di sini ada beberapa persyaratan media tanamnya. Yang pertama, dia harus bebas dari hama dan penyakit. Kemudian gembur, cukup mengandung unsur hara, mudah melepaskan kelebihan air atau aerasinya baik. Jadi kalau kita membuat media tanam, ketika kita menyiram media tanam itu, airnya itu jika berlebihan bisa langsung keluar. Jadi tidak boleh menggunakan lama di media tanam tersebut. Ya, itu adalah ciri-ciri media tanam yang baik. Kemudian dia harus memiliki pH-nya netral, tidak boleh asam atau tidak boleh basah. Kemudian volume dan bentuknya harus relatif stabil, dan yang terakhir adalah ringan, murah, dan mudah didapat. Jadi kalau misalnya ada media tanam dia itu bagus, tapi kita sulit untuk mendapatkannya, lebih baik kita mencari alternatif media tanam yang mudah untuk kita dapatkan. Paham ya sampai di sini? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Oke. Kemudian selanjutnya jenis-jenis media tanam. Nah, jenis-jenis media tanam berdasarkan bahan penyusunnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah bahan tanam organik. Ya, apa itu bahan? Yang kedua adalah bahan tanam anorganik. Nah, apa itu bahan tanam organik? Bahan tanam organik itu adalah bahan tanam yang berasal dari apa? Komponen makhluk hidup atau organisme hidup. Jadi media tanam organik itu dia berasal dari komponen-komponen makhluk hidup atau organisme hidup. Bisa berupa daunnya, bisa berupa batangnya, akarnya, semua bagian tanaman hidup itu, nah itu bisa dijadikan sebagai media tanam organik. Nah, salah satu contohnya adalah yang sebagai bahan organik ini adalah bisa dengan arang, tanaman pakis, kemudian kompos, mos, sabut kelapa. Ya, sabut kelapa itu juga bisa digunakan sebagai bahan media tanam organik. Kemudian pupuk kandang atau humus. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu media tanam anorganik. Nah, apa itu media tanam anorganik? Media tanam anorganik itu adalah media tanam yang berasal dari bahan batu-batuan, ya, dari pelapukan batu-batuan, atau dari bahan kimia yang sengaja dibuat di pabrik. Itu dia. Nah, apa saja contohnya? Ada pasir, ada kerikil, pecahan batu bata, ada vermikulit, atau ada perling, ya. Itu dia untuk bahan anorganik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan Nila. Bu, di PT tempat tinggal saya mereka memupuk kelapa sawit menggunakan tanaman, Bu. Apakah tanaman sendiri tanaman itu merupakan pupuk organik? Iya. Jadi di daerah Nilam di PT-nya itu dia memupuk kelapa sawitnya menggunakan tambak, ya. Tambak itu adalah tangkai kosong dari buah kelapa sawit. Oke. Ada yang mau memberikan pendapat? Apakah ini termasuk dalam pupuk organik atau tidak? Oke, silakan Devi. Menurut saya, kampas adalah organik karena berasal dari tanaman kelapa sawit, dan kelapa sawit itu termasuk tanaman hidup. Oh iya, benar sekali Devi. Benar ya. Jadi tangkos itu juga termasuk ke dalam pupuk organik karena dia berasal dari tanaman. Nah, tanaman kelapa sawit ini kan dia makhluk hidup, ya. Jadi inti bahan tanam organik itu adalah bahan tanam yang berasal dari makhluk hidup. Oke? Sampai di sini sudah paham, Nila? Saya, Bu. Oke, silakan ya, ada apa ya? Ini saya belum paham, Bu, tentang pupuk organik, Bu. Jadi saya mau apa bedanya dengan pupuk organik sama anorganik itu apa, Bu? Oh, oke, tidak. Jadi gini. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Devi bahwasanya media tanam organik itu, ya, media tanam organik itu adalah media tanam yang berasal dari makhluk hidup. Intinya makhluk hidup. Kalau kita bingung dengan organisme hidup itu apa sih, Bu? Gitu kan. Jadi makhluk hidup itu ada apa? Ada tumbuhan, ada hewan, iya. Makhluk hidup itu ada tumbuhan, ada hewan. Jadi semua yang berasal dari tumbuhan dan hewan itu disebut dengan media tanam organik. Baik bisa jadi dari kayu, dari batangnya, dari daunnya, atau
dari makhluk hidup ini, bisa dari hewan atau tumbuhan, itu disebut dengan media tanam organik. Nah, organik ini tidak berasal dari makhluk hidup, dari benda mati. Betul benda mati ya? Ya, jadi itu membedakannya. Kalau organik dari makhluk hidup, kalau anorganik dari benda mati. Paham ya? Oke, terima kasih. Yang lainnya paham? Paham. Oke. Jadi itulah bedanya media tanam organik dan anorganik. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan membahas proses pembuatan media tanam. Nah, untuk mendapatkan media tanam yang subur dan gembur, ya, untuk mendapatkan media tanam yang subur dan gembur, kita harus melakukan proses pencampuran, ya. Kita harus melakukan proses pencampuran beberapa media tanam seperti yang digambar awal tadi. Tadi ada apa? Ada tanah, ada sekam bakar, kemudian ada pupuk kandang, ya kan? Nah, jadi untuk mendapatkan media tanam yang baik, yang subur dan gembur, kita harus mencampurkan beberapa media tanam. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan media tanam yang subur dan gembur tadi dengan komposisi tertentu, ya. Kemudian prinsip pembuatan media tanam itu tergantung dari fungsi dan tujuannya. Kegunaannya untuk apa? Ya, kalau dia digunakan untuk menyemai benih atau kecambah, maka usahakan tanah atau media tanam tersebut subur, gembur, dan aerasinya tinggi, sehingga benih atau kecambah yang disemai itu dapat mudah tumbuh, dan jika bibit tersebut harus disapi, mudah untuk dicabut. Itu prinsipnya. Jadi kita buat media tanam itu benar-benar gembur. Makanya kita perlu mencampurkan beberapa bahan media tanam. Supaya apa? Supaya media tanam yang kita dapat itu benar-benar gembur. Ya, jadi kalau kita mau menyemai benih, kita usahakan media tanamnya seperti itu. Harus benar-benar gembur. Supaya apa? Akar muda dari benih yang tumbuh itu mudah untuk tumbuh, mempermudah pertumbuhan akar benih tadi. Nah, misalkan sudah dapat bibitnya, kemudian bibitnya mau disapi. Nah, kalau kita mau menyapi bibit, usahakan kita mudah untuk mencaburnya. Seperti misalkan tanaman benih cabai yang kita dapat kemarin. Biasanya kan kita semai dalam satu bibitnya ya. Kita semai, kemudian setelah mendapatkan bibit yang cukup umur untuk dipindahkan ke lahan, kita cabut, kemudian kita pindahkan ke lahan. Nah, kebayang nggak kalian kalau media tanamnya padat? Ketika mencabut, apa yang terjadi? Iya, akarnya putus. Makanya di sini kita harus usahakan bagaimana media tanam dan persemen ini gembur. Supaya apa? Akarnya mudah untuk berkembang, ya. Dan ketika kita mau menyapi, ketika kita mencabut, akar dari bibit tadi tidak putus. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kemudian yang kedua, kalau dia digunakan untuk menyapi bibit. Nah, kalau menyapi bibit sama prinsipnya juga dengan benih untuk persemen benih. Jadi media tanamnya harus subur, gembur, dan aerasinya juga baik. Nah, tapi di sini harus ada punya. Media tanamnya itu harus bisa mengikat air dengan mudah dan dapat menyimpan air lebih lama. Kenapa? Karena biasanya kalau kita mau menyapi bibit yang disapi biasanya di bawah naungan atau tidak? Tidak kan? Iya kan? Ya, bibit yang disapi itu tidak di bawah naungan. Ya. Nah, kalau sudah tidak di bawah naungan, artinya dia langsung terkena sinar matahari. Nah, kalau kita membuat media tanam yang dia tidak bisa menahan air lebih lama, apa yang terjadi? Kering, betul Devi, ya kan? Dia akan kering, dia mudah kering. Makanya kita membuat media tanam, bagaimana caranya media tanam ini bisa mengikat air dengan cepat dan menyimpannya lebih lama, sehingga bibit yang kita sapi tadi bisa tumbuh dengan subur. Oke, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Oke, silakan Aryaman. Apakah kita harus mencampurkan beberapa jenis media tanam biar mendapat media tanam yang subur? Oke, terima kasih Aryaman. Jadi ini Aryaman bertanya, apakah harus media tanam ini harus hasil dari pencampuran beberapa media tanam? Apakah tidak boleh hanya satu media tanam saja? Itu ya Aryaman. Ya, ada yang memberikan pendapatnya? Oke, silakan Vera. Menurut saya kita harus mencampurkan beberapa media tanam agar mendapatkan media tanam yang subur. Karena kalau kita menggunakan tanah saja, belum tentu tanah itu dapat menyediakan unsur hara yang baik atau bisa menyerap air dengan baik. Iya, oke, terima kasih Hera. Ini adalah pendapat Hera.
Hera mengatakan bahwasanya kalau kita mau membuat media tanam itu harus dicampur beberapa media tanam. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan media tanam yang subur tadi. Dia harus menyediakan unsur hara dan bisa mengikat air. Ada yang punya pendapat lain? Saya, Bu. Oke, silakan dia. Menurut saya, Bu, Iya. kita tidak harus mencampur beberapa media tanam untuk mendapatkan media tanam yang baik. Kalau kita dapat tanah yang subur, gembur, Iya. dan dapat mengikat cukup air sesuai kebutuhan tanaman, maka kita cukup menggunakan tanah saja untuk menanam biaya. Oke, terima kasih Dian. Jadi ada dua pendapat ini ya. Kalau kata Hera harus mencampurkan supaya kita mendapatkan media tanam yang cukup unsur hara dan bisa mengikat air. Kalau kata Dian, kita tidak harus mencampurkan beberapa media tanam. Kalau kita mendapatkan tanah yang benar-benar subur, gembur dan dia bisa mengikat air. Nah, masalahnya di daerah kita tanahnya bisa nggak kita mendapatkan tanah yang seperti itu? Tidak, sulit ya, sulit sekali ya. Jadi yang disampaikan dia tadi benar juga ya, benar. Yang disampaikan Hera juga benar. Jadi kalau di daerah kita memang kondisinya tanahnya memang tidak subur gitu ya, sama kita sulit untuk mendapatkan kondisi tanah yang seperti itu. Maka mau tidak mau kita harus mencampurkan beberapa media tanam supaya kita mendapatkan media tanam yang subur, gembur, cukup unsur haranya, bisa mengikat air. Begitu ya prinsipnya ya. Paham sampai di sini? Oke, paham. Terima kasih. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu prosedur penyiapan media tanam. Oke, sebelum kita melakukan penyiapan media tanam, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tentukan dulu bahan tanamnya. Ingat pelajaran sebelumnya 2 minggu yang lalu, bahan tanam itu ada berapa? 2, Bu. Oke, Nira, ada 2 apa saja itu? Yang pertama bibit, Ya. yang kedua benih. Benih. Oke, terima kasih Nila. Benar sekali ya. Jadi bahan tanam itu ada 2. Nah, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu bahan tanam yang mau kita pakai apa? Benih atau bibit ya. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan jenis-jenis media tanam yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita sudah tahu nih bahan tanamnya yang mau kita letakkan pada media tanam yang akan kita buat, benih atau bibit. Nah, kemudian yang kedua kita harus menentukan jenis-jenis media tanam yang akan kita gunakan apa, ya. Kemudian yang ketiga kita menetapkan komposisinya, perbandingannya. Misalkan tadi yang dari gambar awal itu ada apa saja? Ada tanah, ada sekam bakar, ada pupuk, berarti ada 3 ya. Kita harus membuat perbandingannya. Tanahnya berapa, komposnya berapa, pupukannya berapa, dan arang bakarnya berapa. Misalkan kita buat 1:1:1 atau 1:2:1 seperti itu. Itu dia komposisi maksudnya. Paham ya? Lanjut ya. Kemudian tahap keempat yaitu mencampurkan beberapa media tanam sampai homogen atau sampai dia tercampur merata. Jadi dari 3 atau 4 atau berapa media tanam yang kita campur tadi, yang kita dapatkan tadi, kita campur sampai dia total merata. Selanjutnya kita masukkan media tanam yang sudah merata tadi ke dalam tempat atau wadah, atau kita masukkan dalam polybag, terserah. Kita letakkan dalam kotak gitu kan, atau kita masukkan ke dalam polybag ya. Setelah itu maka media tanamnya kita siram. Ya, kita sudah dapat media tanamnya tadi, kemudian media tanamnya kita siram sampai benar-benar basah. Ya, sampai benar-benar basah semuanya. Setelah kita siram, kita fermentasi atau kita biarkan media tanam itu minimal 2 minggu. Fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan racun-racun yang ada pada media tanam tersebut. Itu tujuannya. Di mana kita letakkan? Langsung di bawah sinar matahari. Jadi tidak boleh di bawah naungan. Kita biarkan. Nah, apa tandanya Bu? Kalau dia sudah tidak beracun lagi, tandanya adalah tumbuhnya rumput. Nah, itu dia. Media tanam yang sudah matang, yang sudah siap untuk dipakai, tandanya adalah sudah tumbuh rumput. Kalau sudah tumbuh rumput, artinya media tanam ini sudah tidak beracun. Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu membahas tentang proyek penyiapan media tanam. Ya, jadi sebelum Ibu membahas ini, Ibu akan membagikan LKPD dulu ya. Ya, minta tolong dibagikan ke teman-temannya.
Google ya, dari Google atau dari YouTube, itu banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan. Oke, kemudian selanjutnya Anda semua harus merencanakan jadwalnya, ya. Kalian buat jadwalnya, langkah-langkah penyiapan media tanamnya yang akan kalian lakukan. Selanjutnya, silakan Anda semua untuk saat ini berdiskusi, ya, menggali informasi tentang penyiapan media tanam. Tadi dari dibagi ya, kelompok 1 itu tentang penyiapan media tanam untuk persemaian benih atau kecambah. Kemudian yang kelompok 2 itu membuat media tanam untuk penyapihan bibit. Oke, sekarang sebelumnya ada pertanyaan nggak tentang proyeknya? Enggak? Oke, kalau tidak silakan berkelompok menurut kelompoknya masing-masing, ya. Kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2. Oke, silakan. Jadi kita mau cari informasi di mana ini? Saya mau cari informasi di Google sendiri aja. Kalau saya cari di modul yang sudah diberitakan. Kalau saya cari di YouTube aja. Baik, itu saya mencatat ya. Ya. Bagaimana anak ibu semuanya? Sudah siapkah untuk mengumpulkan informasinya? Ya, Bu. Oke, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan ke lahan untuk praktek menyiapkan media tanam, ya. Oke, jadi sebelum kita praktek, silakan Anda semua mengganti bajunya menggunakan baju praktek dan gunakan APD lengkap, ya. Oke, Ibu beri waktu 10 menit cukup? Oke, Ibu beri waktu 10 menit untuk ganti baju dan APD. Oke, silakan untuk ke lahan. Kita sudah di area praktek ya. Ya, Bu. Nah, kita akan lanjutkan praktek untuk penyiapan media tanam sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi. Kelompok 1 melakukan penyiapan media tanam untuk persemaian, ya kan? Persemaian benih atau kecambah, dan kelompok 2 itu melakukan penyiapan media tanam untuk penyapihan bibit, ya. Hati-hati menggunakan alatnya nanti ya, Nak, ya. Ya, Hati-hati Bu. menggunakan alatnya. Kemudian silakan kalian mencari bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk penyiapan media tanamnya. Oke, silakan. Go. Kita sudah selesai melakukan penyiapan media tanamnya ya. Iya, Bu. Oke, jangan lupa dibersihkan alat yang kalian gunakan tadi ya, dibersihkan, dikeringkan, kemudian dikembalikan ke gudangnya ya. Kemudian silahkan Ananda semua mengganti baju prakteknya, dilepaskan APD-nya, kemudian kita akan masuk ke kelas lagi ya. Iya, Bu. Kita akan melakukan diskusi hasil praktek kita pada hari ini. Oke,
Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengganti baju dan APD. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun ya. Ya, Bu. Oke, Ibu tunggu di kelas. Oke, silakan. Sudah masuk semuanya? Sudah, Bu. Selanjutnya, silakan Anda semua berdiskusi dengan kelompoknya. Kalian simpulkan hasil prakteknya. Kalian analisa kendala-kendala apa yang kalian hadapi tadi ketika melakukan penyiapan media tanam. Paham? Oke, silakan kalian berdiskusi. Sudah siapkah menyimpulkan hasil prakteknya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke diskusi ya. Ke diskusi hasil prakteknya. Nah, jadi kelompok berapa nih yang mau presentasi dulu? Kelompok kami, Bu. Oke, silakan kelompok 1 ya. Oke, siapa yang ingin mempresentasikan? Oke, Nilam Sari. Oke, silakan Nilam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktek kami yaitu tentang penyiapan media tanam untuk persemaian benih. Jenis bahan tanam yang digunakan benih cabai. Jenis media tanam yang digunakan yaitu tanah topsoil, pasir, dan pupuk kandang. Fungsinya volume dan bentuk stabil agar aerasinya baik dan media tanam menjadi gembur. Penyedia unsur hara. Komposisi media tanam yaitu tanah topsoil banding pasir banding pupuk kandang 1:2:1. Kendala yang dihadapi, kami kesulitan menemukan tanah topsoil karena area sekitar sekolah banyak tumbuh kelapa sawit. Solusinya yaitu mencari tanah topsoil bekas bakaran sampah di sekitar sekolah, kemudian memisahkan dari sampah-sampah yang terhimpun. Pengalaman yang kami dapat yaitu kami jadi tahu cara membuat media tanam yang baik sesuai kebutuhan bahan tanamnya. Oke, terima kasih pada kelompok 1. Silakan dulu Nilam. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Dari kelompok 2? Oke, silakan Siti. Maka kelompok Anda menetapkan komposisi pasir lebih banyak dibandingkan media tanam lainnya. Oke. Siapa yang menanggapi dari kelompok 1? Oke, silakan Devi. Kami menetapkan komposisi pasirnya lebih banyak karena media tanam ini kami buat untuk persemaian benih cabai, di mana kami membutuhkan media tanam yang sangat gembur atau memiliki peroksiditas yang tinggi agar memudahkan pertumbuhan agar benih cabai dan memudahkan mencabut benih cabai untuk sapi agar pindah ke lahan. Oke, terima kasih Devi. Bagaimana kelompok 1 dengan kelompok 2 dengan jawaban kelompok 1? Siap? Oke. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 2? Tidak? Oke, kalau tidak ada, harus dulu ya untuk kelompok 1. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 1. Oke, kelompok 1 Ibu kasih nilai 90. Oke, kenapa 90? Oke, sistematika prakteknya sudah bagus. Kita sudah selesai melakukan praktek penyiapan media tanam. Kita sudah diskusi juga tadi. Nah, dari materi yang Ibu paparkan, kemudian dari hasil praktek kalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak? Oke, kalau tidak ada, kita ambil kesimpulannya ya. Nah, apa itu media tanam? Media tanam adalah suatu benda yang digunakan untuk menumbuhkan bahan tanam hingga menjadi bibit yang siap tanam. Oke, jadi itu dia. Makasih lagi Mas. Media tanam adalah bahan yang digunakan untuk menumbuhkan bahan tanam hingga menjadi bibit yang siap untuk ditanam di lahan. Oke, kemudian media tanam berdasarkan bahan penyusunnya ada dua. Apa itu? Iya, silakan Siti. Organik dan anorganik. Iya, benar sekali. Jadi bahan tanam berdasarkan bahan penyusunnya ada dua, yaitu organik dan anorganik. Oke, selanjutnya untuk tes formatifnya, Ibu kirimkan soalnya di Google Form ya. Oke, silakan nanti kalian kerjakan tes formatifnya di Google Form. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit setelah mata pelajaran ini selesai. Silakan kalian buka, kemudian linknya Ibu kirimkan melalui WA Group ya. Oke. Terakhir, Ibu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semuanya ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya ya, minimal 5M-nya
deh gitu kan. Jadi kalau mana menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, kemudian jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kemudian kurangi mobilitas kalau tidak penting kali untuk keluar rumah, tidak perlu kita keluar rumah. Kemudian hindari dulu kerumunan supaya kita tetap sehat ya. Jangan lupa di rumah olahraga, makan makanan yang sehat dan cukup istirahat. Dan tetap semangat ya. Jangan sampai dikendorkan. Ya, jangan dikendorkan semangat muda kalian ya. Oke. Selanjutnya kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.